Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik sekalian semua. Ya, semoga Waalaikumsalam hari ini warahmatullahi kalian wabarakatuh. masih dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan sehat walafiat semua. Bagaimana kita sudah siap untuk melakukan perkuliahan ya pada hari ini untuk melanjutkan perkuliahan-perkuliahan sebelumnya. Uh, izin share ya. Ya, apakah bisa dilihat slide-nya? Bisa, Sudah Pak. bisa, Pak. Ya, makasih ya. Bisa, Pak. Ya, jadi mari kita melanjutkan sekarang ini hari ini adalah kuliah yang keempat untuk mata kuliah manajemen bencana oleh saya Ibrahim Jamaluddin pada mata kuliah peminatan. Ya, jadi sebelumnya itu adik-adik sekalian mari kita flashback ya apa yang kita sudah capai dalam pertemuan kuliah minggu lalu yang ketiga yaitu sub capaian mata kuliah pertama di mana dalam kuliah kita yang ketiga kemarin itu yang harus kita pahami dan kita capai adalah mampu menjelaskan signifikansi bencana secara umum ya, terutama pada ancaman, dampak umum dan aspek utama bencana. Nah, di sini ada dua poin yang perlu kita ingat ya. Yang pertama adalah perlu mengembangkan pendekatan yang komprehensif yang kita bisa pahami untuk manajemen bencana. Jadi dalam manajemen bencana kita harus berpikir komprehensif untuk mengembangkan pendekatan tersebut. Yang kedua adalah pendekatan yang komprehensif mencakup semua aspek siklus. Jadi kita harus melihat secara total siklus manajemen bencana yaitu pada fase prevention, pencegahan, mitigasi, pengurangan, persiapan, preparedness ya, response, recovery, dan disaster related development. Jadi ini ada dua hal yang kita sudah pelajari dan kita telah catat pada perkuliahan minggu kemarin. Nah, dalam hari ini kita akan mencoba membahas, mengupas perkuliahan keempat, di mana capaian mata kuliah ini adalah bagaimana ketuntasan dalam menjelaskan karakteristik bahaya gempa. Kita fokus kepada persoalan gempa bumi ya, earthquake, dan prinsip asesmen. Jadi yang pertama kita harus mengetahui bahwa kita akan fokus kepada bagaimana sih fenomena dan karakteristik gempa bumi itu dan bagaimana konsep dasar dan prinsip teknologi dalam memberi penilaian bagaimana kita bisa memitigasi bencana. Nah, di sini diharapkan mahasiswa mampu mengevaluasi karakteristik bahaya ya, hazard ya, dan prinsip asesmen dasar penerapan teknologi, khususnya pada teknologi informasi. Jadi kita harus menggunakan bagaimana antara teori dan teknologi itu bisa sejalan dalam mitigasi bencana. Baik. Nah, mungkin adik-adik sekalian sudah mengetahui bahwa bencana itu sendiri hazard ya, ada dua ya. Ada bencana oleh akibat ulah manusia dan adapun bencana dari alam. Nah, yang kita akan bahas di sini adalah macam-macam bencana yang akibat daripada fenomena alam. Ada 5 yang saya angkat di sini. Yang pertama yang kita akan fokus pada pertemuan keempat adalah kita akan membahas tentang bagaimana itu bahaya gempa bumi. Ya, nanti pada pertemuan berikutnya kita akan lanjut kepada landslide, banjir, volcano eruption dan tsunami. Untuk kali ini kita akan kepada gempa bumi. Ya. Nah, ini salah satu gambar ya, kita bisa lihat bagaimana sih sebenarnya itu gempa bumi, kerusakan yang ditimbulkan di dalam setiap event yang terjadi. Mungkin adik-adik sekalian masih segar penglihatannya, pengingatannya di Palu ya.
Di Palu itu terjadi gempa skala 7,4 ya, mengakibatkan banyaknya rumah tertimbun ya. Kemudian banyaknya kerusakan bangunan dan korban jiwa. Nah, ini gempa bumi ini bukan akhir-akhir ini aja. Di tahun-tahun sebelumnya misalnya di Alaska tahun 1964 kita bisa melihat di posisi gambar kanan atas kita bisa lihat di sini bagaimana jalanan dan subway itu hancur ya. Kemudian di tahun 99 yang paling banyak ini terjadi event ada di Taiwan, kemudian ada di Turki dan yang sekarang ini lagi di Turki lagi ya. Jadi memang gempa bumi itu ada periodiknya. Nah, sehingga kita harus bisa bagaimana memitigasi dan wilayah itu bisa masyarakat bisa tahan terhadap mitigasi dan bisa survive safe di dalam daerah-daerah yang rawan bencana. Nah, selain daripada dampak utama daripada gempa, ada pun juga dampak implikasi ya, maksudnya dampak dari adanya gempa itu bisa terjadi misalnya tanah longsor ya. Jadi gempa itu karena adanya pergerakan ya, pergerakan tanah itu bisa terjadi tanah longsor. Nah, dengan adanya apa namanya bangunan yang runtuh, adanya elektrik power yang putus itu bisa menjadikan kebakaran ya. Dan kemudian juga bisa terjadi penurunan tanah yang mengakibatkan adanya likuifaksi ya, likuifaksi munculnya air dalam tanah kepada permukaan. Nah, inilah yang fenomena-fenomena ini yang akibat pemicunya adalah gempa bumi. Nah, kalian harus bisa mengetahui bahwa gempa itu bukan cuma merusak struktur, tapi memberikan dampak lain yang juga sangat berpengaruh kepada masyarakat dan lingkungan. Nah, mari kita lihat apa sih sebenarnya karakteristik utama daripada gempa, ya. Yang pertama ini gempa bumi itu tidak ada peringatan. Kalau tsunami, kita masih bisa melihat, masih ada peringatan early warning ya. Misalnya di lepas pantai bahwa ada ketinggian gelombang. Tapi kalau gempa tidak ada. Jadi dia itu biasanya tidak ada peringatan. Ya, peringatan. Langsung terjadi gelombang, rambatannya yang kita rasakan. Kemudian kecepatan rambatan gempa itu datangnya tiba-tiba, ya. Dan daerah rawan gempa umumnya telah diidentifikasi dengan baik. Jadi dengan adanya gempa-gempa bumi, titik-titik gempa itu, para ahli geologi dan litologi itu sudah bisa memberikan daerah-daerah bahwa ini daerah rawan gempa yang harus diperhatikan bagaimana kita bisa artinya membangun infrastruktur yang aman. Nah, karakteristik lainnya lagi ini ada gempa adalah efek utama muncul terutama dari gerakan tanah, ya. Jadi dari gerakan tanah itu gempa bumi itu bisa kita rasakan. Nah, karakteristik lainnya lagi adalah kerusakan parah pada infrastruktur umumnya dan sistem karena kurangnya peringatan. Karena kita ini kalau gempa secara tiba-tiba sehingga lack of warning ya, sehingga kerusakan itu biasanya parah dibanding bencana-bencana yang lain. Baik. Nah, sekarang mari kita melihat bagaimana sebenarnya sih konsep ya secara umum gempa itu. Bagaimana sih sebenarnya fenomena terjadinya gempa ya? Adik-adik bisa melihat di sini ya kan di sebelah kanan ada gambar ya. Di sini ada gambar, kita bisa melihat secara 3 dimensi ya. Ada permukaan, kemudian ada daerah medium bawah tanahnya, sesarnya, dan ada titik fokus di bawah itu terjadinya titik gempa, namanya fokus ya. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa fokus di sinilah terjadi sumber awal gempa. Di sini titik fokus ya. Nah, jadi kalau titik di atas permukaan itu diberi nama epicenter. Ya, epicenter. Nah, para ahli geologi itu bisa memetakan kira-kira bagaimana pemodelan patahan atau sesar di dalam wilayah yang dimaksud ya. Jadi yang pertama adalah gempa bumi merupakan proses rilis stres. Jadi gempa bumi itu sebenarnya akibat adanya perenggangan. Jadi adanya tekanan yang muncul dan tekanan itu sudah harus dirilis dan itulah terjadi di litosfer ya. Litosfer ini adalah di permukaan dan kedalaman bumi. Kemudian terjadi tegangan dirilis sepanjang sesar. Jadi di mana ada patahan,
di mana ada sesar itu akan mudah terjadi rilis stres ya, terjadi rilis power. Disitulah akan terjadi getaran. Nah, itu yang perlu kita tahu. Nah, kemudian epicentrum berada pada permukaan bumi di atas fokus. Jadi, kita manusia ini hanya bisa mengetahui bahwa fokusnya, epicenternya di sini nih. Di posisi GPS XY-nya di sini. Kedalamannya itu harus diperhitungkan menggunakan alat ukur sendiri ya. Kita mengetahui fokusnya. Titik fokus, kedalaman. Nah, yang sering kita dengar itu adalah magnitude ya. Misalnya 7, skala 7 Richter, magnitudenya skala 7, skala 8. Jadi, momen magnitude ini adalah ukuran energi yang dilepaskan oleh gempa. Ya, jadi itu yang perlu kalian catat-catat bahwa gempa itu konsep pemahamannya itu bagaimana terjadi. Ini ada litosfer, ada fault, ada fokus, dan ada magnitude. Baik, kita lanjut dulu. Nah, kalian bisa melihat di sini ada step proses ya. Ada A, ada B, ada C, dan ada D. Ya. Di mana A dan B ini adalah proses adanya tekanan. Jadi bumi ini juga itu saling menekan dia karena adanya lempeng ya, karena adanya lempeng A, lempeng B, dan lempeng C yang saling bertubrukan sehingga dia saling menekan. Dan suatu titik di mana tekanan itu sudah puncak, dia akan merilis energi itu. Nah, pada saat dirilis energi itulah terjadilah slip, pergeseran. Pada gambar D, kita bisa melihat di gambar D bawah ini, di sini contohnya ada suatu wilayah, ada jalanan. Kalau dipotong, di situ di garis merah, kita bisa melihat garis merah ini pertama melengkung, dari lurus melengkung, kemudian dengan renggangan yang maksimal sehingga terputus. Nah, setelah terputus itu dia akan menghasilkan geser, slip, dan menghasilkanlah namanya seismik. Nah, inilah proses sederhana yang Anda harus bisa pahami bahwa beginilah kejadiannya namanya gempa bumi. Ya. Nah, mungkin ada yang mau bertanya sampai saat ini? Silakan kalau ada adik-adik yang tidak mengerti bisa ditanyakan terkait dengan pembahasan dasar gempa bumi dan mekanisme daripada sesar. Tapi ya Pak, saya Pak. Ya, silakan. Silakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf Pak karena kamera saya lagi bermasalah, tidak terdeteksi di laptop, jadi belum bisa buka kamera Pak. Ya, tidak Pertanyaan apa-apa. saya, Silakan. pertanyaan saya itu Pak, dari tadi beberapa yang dijelaskan, saya ingin bertanya mengenai teknologi atau metode pemetaan sesar itu bagaimana Pak? Metodologi dan pemetaan sesar ya. Iya Pak. Iya, Ya, iya Pak. terima kasih. Ya, ya, terima kasih. Jadi ini pertanyaan yang sangat penting untuk kalian juga memang harus ketahui. Jadi sebenarnya sesar itu pada pemetaan ya, pada peta dalam bumi itu kita cuma bisa melihat dia berupa garis ya, berupa garis di atas permukaan. Padahal ternyata sesar itu kan sebenarnya adalah bidang yang miring ya, bisa saja lurus ke bawah dan bisa saja miring. Jadi bagaimana kita bisa memetakan ini? Memang di sini adalah memerlukan ahli geologi ya, ahli geologi untuk bisa mendeteksi menggunakan peralatan khusus ya. Jadi peralatan khusus ini ada sensor. Jadi ada sensor memang bisa menggunakan akustik sistem untuk mendeteksi daerah-daerah yang terjadi rongga. Nah, dari rongga ini nanti dipetakan, itu akan menjadi suatu bidang bahwa inilah suatu patahan yang dominan untuk suatu wilayah sesar. Jadi memang pemetaan ini tidak semudah yang kita bayangkan, bahwa kita cuma bisa menggaris di atas permukaan bahwa ini nih garis-garis sesarnya. Lebih dari itu kita harus mengetahui orientasi daripada patahan ini tuh mengarah kemana. Dari utara, ya kan? Mengarah orientasinya kemana dan bagaimana model
patahan di bawah ini, apakah dia terjadi linear drift atau dia misalnya terjadi lengkungan ya, karena patahan itu tidak selamanya dia bidang lurus deh ya. Jadi itu. Nah, jadi untuk menggambarkan pemetaan patahan secara komprehensif, kalau kita mengatakan secara 3 dimensi itu perlu alat sensor yang digunakan dan diinterpretasi oleh ahli-ahli geologi. Itu ya. Jadi itu yang saya bisa jawabkan. Apakah bisa dipahami? Baik, Pak. Terima kasih atas penjelasannya, Pak. Ya. Nah, mungkin ada yang mau bertanya lain? Kalau tidak ada, mungkin saya akan bisa lanjutkan lagi. Ya, saya lanjutkan aja dulu ya, sampai ini. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan bahwa pertanyaannya temanmu tadi itu, bahwa bagaimana kita bisa mengetahui di mana sesar, bagaimana penggambarannya. Sebelum itu mari kita lihat ini. Ini adalah plate boundary earthquake ya. Plate boundary earthquake ini maksudnya lempeng ya. Karena bumi ini tidak satu lempeng, ada banyak lempeng yang tersusun membungkus kita punya bumi ini. Mari kita bisa lihat di sini ada namanya Eurasian plate, ada namanya Philippine plate, ada namanya Indian Australian plate dan seterusnya. Plate-plate inilah yang saling ada yang bertubrukan, ada yang berjauhan. Inilah yang menimbulkan gesekan. Nah, umumnya di daerah-daerah yang pertemuan plate-nya inilah yang sering terjadi gempa. Jadi sebenarnya secara global posisi gempa itu sudah bisa dideteksi secara general ya, bahwa di sini seperti kita bisa lihat di Indonesia, hampir keseluruhan di Indonesia itu mulai dari Sumatera di bagian selatan itu kepada Pulau Jawa ya, masuk kepada Irian Jaya itu sudah tertutup dengan titik-titik seismik ya. Nah, inilah yang perlu kita pahami, bahwa negara Indonesia juga ini artinya negara rawan terhadap gempa ya. Nah, di situ jadi perlu kita mempelajari di sini bagaimana sebenarnya lempeng-lempeng yang ada di permukaan ya. Nah, kalau kita bisa melihat daripada rekor ya, rekaman seismik yang sudah diambil sejak beberapa puluh tahun lalu hingga sekarang, kita bisa melihat umumnya berada di titik-titik merah ini. Kita bisa melihat Indonesia di sebelah kiri ini penuh dengan titik-titik merah, kecuali Kalimantan ya agak kurang. Makanya kita sudah bisa mendeteksi bahwa daerah-daerah gempa itu di titik-titik ini, hingga kita bisa mengatur strategi untuk mitigasi. Ya. Nah, mari kita lanjutkan lagi bahwa bagaimana kita bisa mengasesmen bahayanya seismik ini. Kalau ada terjadi gempa, bagaimana kita bisa mengasesmen? Kita sudah mempelajari tadi dasar-dasar gempa bumi, karakteristiknya, dan bagaimana proses terjadinya gempa itu dengan fenomena patahan. Sekarang bagaimana kita bisa mengasesmen ya, menduga bahwa kalau ini terjadi gempa skala 7, maka akan terjadi pergerakan pada permukaan sekian velocity-nya misalnya. Nah, ada 3 faktor utama. Yang pertama di sini adalah hubungan gempa bumi dengan patahan. Itu kita harus bisa, tadi pertanyaan temanmu adalah sesar 3 dimensi ya. Bagaimana kita memetakan sesar 3 dimensi. Yang kedua adalah bagaimana kita mengetahui besarnya gempa bumi. Itu. Nah, biasanya ini kita menentukan dengan melihat historinya. Misalnya di daerah Palu sudah pernah terjadi skala 7, 7,4, berarti kita harus bisa mengasumsikan bahwa skala terburuk itu 7,4 gitu. Jadi terparahnya ya. Kemudian yang ketiga adalah amplifikasi gerakan tanah. Nah, amplifikasi di sini adalah semacam variabel yang memberikan penambahan atau pengurangan gerakan tanah. Misalnya, kalau terjadi gempa di daerah tanah yang lunak ya, misalnya terjadi di daerah tanah gambut,
wah itu bisa terjadi kerusakan berat, ya. Ataupun misalnya terjadi gempa bumi di daerah batuan keras, itu bisa mungkin terjadi kerusakan ringan, karena dengan adanya perbedaan amplifikasi itu bisa menimbulkan kerusakan yang berbeda. Jadi ada 3 faktor yang utama untuk mengasesmen bahaya seismik. Pertama, sesar, yang kedua magnitude, yang ketiga adalah amplifikasi. Baik. Nah, sekarang kita berbicara masalah teknologi. Tadi kita sudah mengetahui secara teori, secara konsep bahwa beginilah dalam manajemen bencana gempa bumi, perlu kita lihat dasar-dasarnya, prosesnya. Nah, sekarang bagaimana teknologi itu bisa berperan dalam membantu untuk menghasilkan informasi. Di sini ada kita gunakan satu yang apa yang perlu kalian adik-adik pelajari, bahwa teknologi sistem informasi geografis ataupun geographic information system, ya. Bisa kita lihat di sini bahwa sistem GIS atau sistem informasi geografi ini sangat membantu di dalam operasi penilaian proses analisis, ya. Nah, mari kita lihat, sehingga kita harus menggunakan namanya JIS, ya. Di sini ada JIS, ya. Bagaimana itu JIS berfungsi? Ada sedikit video di sini, tapi nanti akan saya kirimkan melalui Sikola, ya. Nanti kalian bisa lihat sendiri nanti videonya. Bagaimana Geographic Information System itu bisa membantu untuk asesmen risiko ataupun asesmen gempa secara konsep, ya, secara general. Nah, dalam perkuliahan saya ini, saya ingin memperkenalkan bahwa telah saya bangun dalam beberapa tahun terakhir itu suatu sistem yang bisa membantu untuk memberikan gambaran pemetaan bahaya gempa. Ini namanya Integrated System for Seismic Assessment. Jadi ini adalah alat tools yang bisa kita gunakan untuk mengasesmen berapa kejadian-kejadiannya kalau terjadi gempa, ya. Ini adalah sistem. Nah, inilah contoh misalnya map yang kita hasilkan di dalam pengelolaan sistem tersebut. Misalnya kita bisa melihat dalam gambar di sini bagaimana rambatan pergerakan velocity pada permukaan tanah sebelah kanan ini, dan kita juga bisa mencapai bagaimana sebenarnya sih rambatan pergerakan velocity seismik itu di bawah permukaan tanah. Nah, ini sangat berfungsi untuk perencanaan, ya. Tanpa ini kita tidak bisa memberikan perencanaan yang matang kepada pemerintah. Jadi ini perlu untuk mitigasi bencana dan perencanaan infrastruktur. Ya. Jadi secara komprehensif, kalau kita mau asesmen bencana khususnya untuk bencana gempa, kita harus bisa mengadopsi teknologi GIS itu, ya, mengadopsi teknologi GIS dan menggunakan real time informasi, misalnya bagaimana infrastrukturnya, bagaimana urbannya, bagaimana tata guna lahannya, itu bisa kita join informasinya dengan asesmen bahaya yang kita sudah dapatkan tadi, sehingga kita bisa mengetahui bahwa daerah sini bahayanya tinggi, daerah sini bahayanya rendah, dan daerah sini bahayanya sedang, sehingga kita bisa mengadakan perencanaan tata guna lahan yang lebih efektif, ya. Ya, saya kira hingga di sini mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman. Ada sekalian? Silakan kalau ada yang mau bertanya pada kesempatan sebelum berakhir. Ya, silakan Dek, Sagi. Ya, tapi Pak, pertanyaan saya itu bagaimana bisa meng bagaimana bisa mengasesmen lokasi rawan gempa dan merancang infrastruktur tahan itu tapi Pak, bagaimana bisa mengasesmen lokasi rawan dan merancang infrastruktur tahan gempa Pak? Oh Mungkin ya, seperti itu. jadi makasih Dek ya. Jadi itu pertanyaannya lebih spesifik kepada perencanaan, ya. Saya berikan saja gambaran gampang bahwa semua infrastruktur kalau mau didesain itu harus
ada perhitungan kekuatan ya. Jadi perhitungan kekuatan itu berlandaskan berapa sih sebenarnya rambatan seismik yang bisa diterima. Misalnya rambatan seismiknya 80 meter per second ya. Apakah ini bisa menerima 80 meter per second struktur ini? Nah, itulah perlunya peta pemetaan yang kita dapatkan dari JIS itu digabung dengan lokasi yang kita mau bangun. Jadi misalnya kita mau bangun di daerah Makassar, berarti di Makassar ini rata-rata kalau terjadi gempa membutuhkan 80 meter per second. Velocity-nya berarti kita harus merencanakan struktur itu tahan minimal 100 meter per second. Begitu maksudnya deh ya. Ini secara struktur ya. Jadi intinya kita harus memetakan tadi itu rambatannya yang tadi ada yang sudah slide sebelumnya. Demikian deh. Baik Pak, terima kasih atas penjelasan Pak. Ya. Ya, terima kasih ya. Jadi saya berikan tugas kepada adik-adik sekalian ini, tugas individual yang harus dikerjakan, dan tugas ini dikumpul pada pekan ke-6, karena saya berikan waktu 2 minggu. Peserta mengerjakan tugas review yang diberikan terkait kasus manajemen bencana gempa, identifikasi karakteristik bahaya untuk kasus di Indonesia ya. Jadi coba kalian ambil kasus di Indonesia, lihat dia punya bagaimana terjadi dan bagaimana karakteristik bahayanya yang sudah timbul. Itu tugasnya. Dan mari kita concluding remark dari pertemuan keempat ini. Yang pertama adalah bahaya gempa bumi umumnya dapat digambarkan sebagai peristiwa yang mengancam dari hasil fenomena alam seperti pergerakan bidang patahan yang menimbulkan terjadinya rilis stres dan rambatan seismik. Kemudian proses mengidentifikasi bahaya gempa jelas memerlukan teknologi yang dapat menganalisa data-data 3 dimensi untuk menghasilkan mitigasi yang akurat. Kemudian yang terakhir adalah komprehensif asesmen bahaya gempa ini kemudian memberikan indikasi penting tentang penilaian risiko. Risk assessment inilah yang digunakan untuk merancang pembangunan infrastruktur. Saya kira ini pertemuan kita hari ini, dan ada beberapa tinjauan pustaka utama yang kalian bisa self learning. Ada Nicholas dan kawan-kawan di sini terkait dengan studi in disaster response emergency, dan ada juga Nicker Carter disaster management handbook. Nanti bisa kalian lihat dan download di sekolah, dan kalian bisa pelajari self learning. Mungkin ada pun hal-hal yang mau ditanyakan bisa melalui sekolah dan walaupun melalui email kepada saya. Dan topik kuliah untuk pekan kelima, insya Allah kita akan membahas karakteristik bahaya tanah longsor. Ya, jadi kita lanjut kepada fenomena bahasa tanah longsor dan bagaimana prinsip asesmennya. Ya, saya kira sekian. Terima kasih untuk pertemuan pekan keempat hari ini. Adapun feedback untuk pertemuan hari ini silakan melihat di sekolah dan meng-email kepada saya dalam mata kuliah manajemen bencana. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Tabe Pak, mohon maaf sebelumnya Pak, mungkin bisa dikembalikan di slide yang tugas tadi Pak, karena tadi belum sempat di screenshot Pak. Oh ya, yang mana? Yang terakhir ya? Iya Pak. Ya ini deh, silakan. Oke. Tabe Pak, belum muncul slide-nya Pak. Oh, sorry. Saya harus Pak. ya, share lagi ya. Iya Pak. Ya, silakan. Baik, terima kasih banyak Pak. Ya, terima kasih deh ya.